Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Nurkade Oktaviani absen 20 dan rekan saya Inyoman Lastri absen 10. Baik, pemateri pertama yaitu Lastri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Transaksi yang terjadi dalam suatu negara merupakan transaksi lokal yang dicatat dan dinilai dengan mata uang negara tersebut. Sedangkan untuk transaksi luar negeri adalah transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya atau antar perusahaan dari negara yang berbeda. Transaksi mata uang asing adalah transaksi di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang fungsional suatu entitas. Jadi transaksi luar negeri tidak otomatis merupakan transaksi mata uang asing. Kemudian ada ketentuan dalam PSAK. Yang pertama, pada tanggal transaksi dalam setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata yang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang. Yang ketiga, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca tersebut. Keempat, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan kurs tanggal transaksi. Yang terakhir, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Ada penjabaran pada kurs spot. Jadi syarat utama bagi transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut dijabarkan ke dalam mata uang domestik pada kurs spot yang terjadi pada tanggal tersebut. Asumsikan bahwa sebuah perusahaan Indonesia mengimpor persediaan dari perusahaan Malaysia ketika kurs spot yang terjadi adalah Rp730 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi tersebut ditentukan pembayaran Rp10.000 dalam 30 hari. Kemudian importir Indonesia mencatat dengan transaksi sebagai berikut. Persediaan di debit sebesar 7.300.000 dalam hutang dagang sebanyak 7.300.000 di kredit. Jadi transaksi Rp10 dikali kurs spot 730. Jika hutang dibayar pada saat kurs spot adalah sebesar Rp720, pembayaran transaksi tersebut dicatat sebagai hutang dagang di debit sebanyak 7.300.000, dalam kas sebanyak 7.200.000 di kredit, dan dalam keuntungan pertukaran mata uang sebesar 100.000 di kredit. Keuntungan pertukaran sebesar 100.000 diperoleh karena kewajiban yang sebelumnya diakui adalah sebesar 7.300.000 dibayar hanya dengan 7.200.000. Keuntungan ini mencerminkan perubahan kurs yang terjadi di antara waktu transaksi dan waktu pembayaran. Jika kurs berubah menjadi Rp750, yang terjadi adalah kerugian sebesar 200.000. Kemudian ada pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang pertama ada pada saat terjadinya transaksi dicatat pada kurs spot yang berlaku. Kedua, pada saat tutup buku disesuaikan apakah transaksi tersebut merupakan keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, pada saat dilakukan pembayaran dicatat dengan kurs spot yang berlaku. Contohnya, PT Abuba di Indonesia membeli barang dagangan di perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember tahun 2007 sebesar Rp10.000 saat kurs spot sebesar Rp770. Saat tutup buku pada tanggal 31 Desember 2007, kurs spot sebesar Rp765. Saat lunasan hutang 30 Januari 2008, kurs spot berubah menjadi Rp775. Pencatatan transaksi tersebut yaitu
Pada tanggal 1 Desember 2007 dicatat persediaan di debit sebesar 7.700.000, pada hutang dagang di kredit sebesar 7.700.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 dicatat hutang dagang pada debit sebesar 50.000 dalam keuntungan pertukaran mata uang di kredit sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2008 dicatat hutang dagang di debit sebesar 7.650.000 dan kerugian pertukaran mata uang di debit sebesar 100.000 pada kas di kredit sebesar 7.750.000. Baik, selanjutnya yang keempat, penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang A, pada saat terjadinya transaksi dicatat pada kurs spot yang berlaku. Yang B, pada saat tutup buku disesuaikan apakah merupakan keuntungan atau kerugian dari pertukaran. Yang C, pada saat pelunasan selisih dari kurs yang berlaku dengan kurs tutup buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian pertukaran. Yang D, dikonversikan menjadi mata uang fungsional entitas. Baik, selanjutnya yaitu contoh pada tanggal 16 Desember 2007 PT Abuba di Indonesia menjual barang dagang kepada perusahaan kebangsaan Malaysia seharga Rp20.000 saat kurs spot Rp 760, saat tutup buku 31 Desember 2007 kurs spot Rp 765.000. Perusahaan kebangsaan Malaysia melunasi hutang 15 Januari 2008 saat kurs spot 770 dan PT Abuba mengkonfirmasi ringgit ke dalam rupiah pada tanggal 20 Januari 2008 dengan kurs spot 772,5. Pencatatan transaksi tersebut adalah 16 Desember 2007 ada piutang dagang sebesar 15.200.000, penjualan sebesar 15.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2007, piutang dagang sebesar 100.000 dan keuntungan pertukaran mata uang sebesar 100.000. Pada tanggal 15 Januari 2008, kas sebesar 15.400.000, piutang dagang sebesar 15.300.000, keuntungan pertukaran mata uang sebesar 100.000. Baik, selanjutnya pada 20 Januari 2008, kas sebesar 15.450.000, kas MA sebesar 15.400.000, keuntungan pertukaran mata uang yaitu sebesar 50.000. Baik, selanjutnya yaitu 1.2 kontak forward mata uang dan perjanjian lainnya. Yang B, kontrak forward mata uang dan perjanjian lainnya. Kontrak forward mata uang dan perjanjian keuangan terkait lainnya merupakan instrumen yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kontrak ini biasanya digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi lintas batas, di mana perusahaan ingin mengunci nilai tukar tertentu untuk transaksi yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama, kontrak forward mata uang. Kontrak forward mata uang adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan nilai tukar yang telah disepakati saat ini. Kontrak forward memberikan perlindungan terhadap perubahan nilai tukar dengan cara mengunci nilai tukar untuk tanggal mendatang. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap risiko falas. Kontrak forward mata uang sangat efektif untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Yang kedua ada stabilitas keuangan. Dengan menggunakan kontrak forward, perusahaan dapat mencapai stabilitas dalam perencanaan keuangan dan operasi bisnis internasional, karena mereka tidak perlu khawatir dengan perubahan tiba-tiba dalam nilai tukar. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam jangka waktu. Kontrak forward memungkinkan fleksibilitas dalam jangka waktu karena mereka dapat dinegosiasi sesuai kebutuhan perusahaan.
Baik, yang kedua yaitu akuntansi untuk kontrak forward mata uang. Pada awal kontrak, perusahaan tidak perlu mengakui keuntungan atau kerugian dari kontrak forward. Kontrak tersebut umumnya dianggap sebagai komitmen di luar neraca, karena belum ada aset atau kewajiban yang tercatat. Ketika kurs tukar berubah, selama jangka waktu kontrak forward, perusahaan mungkin perlu mengakui perubahan nilai wajar dari kontrak tersebut. Akuntansi untuk kontrak forward dapat dilakukan dengan dua pendekatan umum. Yang pertama ada Fair Value Hedge, yang kedua ada Cash Flow Hedge. Yang ketiga, perjanjian keuangan lainnya. Selain kontrak forward mata uang, ada beberapa perjanjian lainnya yang sering digunakan oleh perusahaan untuk melindungi risiko mata uang asing atau sebagai instrumen investasi. Beberapa di antaranya adalah yang A, kontrak berjangka. Kontrak berjangka atau futures adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan harga yang telah ditentukan, diperdagangkan di bursa yang diatur. Yang B, kontrak opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Yang C, swap mata uang. Swap mata uang adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar serangkaian pembayaran dalam satu mata uang dengan serangkaian pembayaran dalam mata uang lain selama jangka waktu tertentu. Dampak kontrak forward dan perjanjian lainnya pada laporan keuangan. Instrumen keuangan seperti kontrak forward, opsi mata uang, dan swap mata uang mempengaruhi laporan keuangan dengan cara yang pertama adalah laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen ini akan mempengaruhi laporan laba rugi tergantung pada jenis lindung nilai atau frekuensi yang dilakukan. Yang kedua ada neraca, aset dan kewajiban. Derivatif muncul di neraca karena perubahan nilai wajar dari kontrak derivatif ini harus dicatat. Yang ketiga ada arus kas. Perlindungan terhadap fluktuasi kurs mata uang asing dapat membantu menjaga stabilitas arus kas perusahaan, terutama untuk transaksi di masa depan. Kesimpulannya yaitu akuntansi untuk transaksi mata uang asing memerlukan perhatian khusus terhadap perubahan kurs yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pengakuan awal transaksi dilakukan pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi sementara. Pengukuran selanjutnya menyesuaikan nilai aset dan kewajiban moneter berdasarkan kurs pada tanggal pelaporan. Kontrak forward mata uang adalah alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain forward, terdapat berbagai perjanjian keuangan lainnya seperti kontrak berjangka, opsi mata uang, dan swap mata uang yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola risiko. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.